Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Trending Topic. Kembali kami akan melanjutkan perbincangan. Pak Sugiharto, kalau tadi kita sudah membicarakan begitu banyak sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh calon pengganti Bukaryan ini. Sudah ada kandidatnya, Pak? Proses rekrutmen untuk direksi sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan Undang-Undang BUMN, itu harus dilakukan oleh RUPS. Dan RUPS itu refleksinya adalah Menteri BUMN. Jadi untuk Ibu Karyan, karena beliau baru akan mundur terhitung efektif 1 Oktober tahun 2014 yang akan datang. Jadi sampai saat ini belum ada proses untuk penjaringan. Tetapi kalau kita diminta, kita siap dari internal Pertamina untuk bisa diajukan pada waktunya. Ya. Tapi ini semata-mata adalah nanti inisiatif dari pemegang saham atau oleh Menteri BUMN. Dari Pak Sugiharto sendiri, preferensinya gitu untuk pengganti Ibu Karyan yang seperti apa kriterianya? Saya kira konsensus orang-orang sukses, corporate leaders itu ada 5 kriteria sebetulnya yang disebut AFIRA, adaptability and acceptability. Jadi dia harus secara luas oleh main stakeholders-nya, mulai dari karyawan, baik internal maupun eksternal itu bisa diterima. Jadi kedua adalah dia harus memiliki visi yang jelas, karena pemimpin tidak akan berhasil tanpa memiliki visi. Yang ketiga adalah dia harus selalu berpikir out of the box. Dia harus mampu mendemonstrasikan inovasi, karena ruang dan waktu itu sangat dinamis berubah, apalagi BUMN yang harus deal dengan politik ekonomi. Yang ketiga adalah dia itu harus bertanggung jawab, very responsible person. Sebagai corporate leader di BUMN, ini nomor 1 juga adalah tanggung jawab. Yang ketiga adalah orang yang tidak cuma wacana, omong doang, tapi mampu membumikan gagasan ke dalam aktualisasi di lapangan, di dalam business proses, di dalam management proses. Jadi orang yang harus menguasai begitu ya? Harus menguasai bisnis migas ini. Di sektor. Sebab sektor ini adalah sektor yang padat teknologi, padat modal, dan diperlukan high human capital. Kalau melihat dari komentarnya Pak Dahlan, sepertinya ditunggu Pak dari rekomendasinya dari komisaris nih Pak. Sejauh itu menyangkut penggantian sementara, karena per 1 Oktober bila mana dalam waktu 30 hari belum akan ditunjuk itu, maka kita akan menunjuk sesuai dengan pasal-pasal anggaran dasar. Dalam pasal-pasal mana biasanya ini standar di BUMN, bukan hanya di Pertamina, itu adalah memilih dari anggota direksi yang sudah ada, dan kriterianya adalah yang terlama. Yang terlama. Oke, baik. Sekarang saya ingin secara umum juga begitu Pak, melihat pergantian direksi, karena pergantian direksi ini tidak hanya akan terjadi di Pertamina, tapi ada beberapa BUMN lain yang juga sedang akan mengalami pergantian direksi. Misalnya sebutlah ada Garuda Indonesia, kemudian juga disebut-sebut PLN akan mengalami pergantian direksi. Anda melihatnya mekanisme yang ada saat ini untuk melakukan pergantian direksi itu apakah sudah ideal atau tidak? Misalnya kita mengetahui ada tim penilai akhir begitu yang nantinya juga nanti akan berperan. Apa yang masih perlu diperbaiki dalam mekanisme ini? Saya rasa kita sekarang memiliki 137 BUMN. 20 yang listed, 114 itu yang non-listed, dan 14 itu dalam bentuk perum. Pengalaman saya membuktikan dari nama-nama BUMN seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, Semen Indonesia, Jam Sostek, beberapa yang lain. Saya pernah pengalaman memilih 10 CEO terbaik di Indonesia, termasuk Garuda Indonesia, Pak Emir Syahsatar. Jadi pergantian beliau di fase akhir dari periode kedua, itu hal yang lumrah, karena mereka-mereka ini dipilih sampai 10 tahun atau 2 periode karena kinerjanya baik. Bagaimana kemudian bisa menjaring kandidat yang memang kinerjanya akan bisa sama bagusnya begitu dengan terdahulunya? Asal prosesnya itu benar. Jadi pengalaman saya memilih 10 orang itu adalah dengan pertama, tahap awal adalah menanyakan kepada perusahaan, kepada komisarisnya, apakah Anda punya sekeranjang orang-orang yang ada satu level di bawah direksi yang telah dilakukan proses suksesi yang natural, kemudian fair, kemudian diajukan ke Kementerian BUMN. Dilakukanlah administrative selection. Jadi yang diprioritaskan itu selalu dari internal perusahaan? Plan A harus dari internal, itu ideal. Plan B dari internal. Baru bila mana kriterianya menghendaki adanya quantum leap atau skillnya tidak dimiliki, misalnya seorang financial engineer yang top gitu, investment bankers, itu perlu untuk menyehatkan keuangannya.
maka itu bisa saja diambil dari luar. Tapi plan A, plan B ini harus dari dalam. Dari gitu ya. internal dulu yang Supaya diprioritaskan. orang-orang di dalam juga merasa punya career path yang jelas untuk bisa mencapai puncak gitu. Ketimbang kita harus selalu dropping dari luar. Di luar negeri, di mana-mana pun itu mencari bakat-bakat dari luar bila mana tidak mampu disediakan dari dalam, itu hal yang biasa. Dan di BUMN sudah mulai dibiasakan itu. Iya. Termasuk pada waktu periode saya. Kalau yang terjadi kemudian misalnya adalah sekedar rotasi atau pergeseran seperti yang kita ketahui, misalnya ini yang kemudian banyak disinggung belum terkonfirmasi memang, misalnya Pak Jonan begitu direktur utama KAI ini akan digeser misalnya ke PLN, kemudian yang direktur utama BRI Sofyan Bashir akan digeser ke BUMN yang lain, ke Garuda Airlines kalau tidak salah ya. Nah, pergeseran-pergeseran seperti ini apakah mengesankan bahwa memang kandidat dari internal perusahaan ini memang tidak ada yang ideal atau yang layak untuk dicalonkan? BUMN yang disebutkan tadi adalah sangat strategis, besar, dan pertaruhannya sangat tinggi. Karena KPI, Key Performance Indicator BUMN, itu 22 BUMN akan memberikan kontribusi dalam Paretonya itu kira-kira 86% dari equation. Jadi kalau BUMN ini salah pilih leadernya, maka bisa-bisa perusahaan itu flop. Yeah. Dan orang-orang yang Ibu Kania sebutkan tadi, orang-orang yang sudah teruji selama 10 tahun, mereka di bidangnya menjadi begitu. successful corporate leaders. Okay. Tapi biasanya orang-orang yang sudah sukses itu adaptasi. Makanya saya bilang kriteria pertama kan adaptability. Dan acceptability itu number one. Kalau dia bisa adaptif, seperti saudara Yonan, ketika dia masuk sebagai dirut kereta api, dia itu bekas investment bankers, pernah di Citibank, dirut Bahana, nggak ada hubungan dengan kereta api. Betul. Ada proses adaptasi Tapi yang sukses. harus dilakukan. Ya. Nah. Artinya akan sukses juga ketika misalnya diberi mandat untuk memimpin PLN, gitu Anda melihatnya? Bisa saja, karena adaptability dia untuk melihat bahwa Baik. PLN itu sesuatu yang merupakan ini. Sama dengan Garuda. Garuda, Mas Emir itu financial engineers. Baik. Tapi dia bisa membenahi Garuda sampai bisa menjadi juara di Asia saat ini. Baiklah kalau begitu, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi terima kasih sekali lagi Pak Sugiarto telah hadir bersama kami dalam Sama-sama. Trending Topic, dan demikianlah Trending Topic untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.